Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Ishak Suryadin dengan NIM 246242001 dan Rizka Dita Zafira dengan NIM 246242005 akan mempresentasikan materi mengenai universal ideologi dan ethical strategi. Baiklah, langsung saja ke materinya. Nah, untuk pendahuluannya itu, ideologi ini biasanya dipahami sebagai cara berpikir atau kerangka gagasan untuk menjelaskan nilai dan tujuan hidup. Namun, orang-orang ini cenderung melihat masalah hanya dari ideologi pribadinya. Karena pikiran-pikiran tersebut, maka muncullah gagasan untuk membangun ideologi universal, yaitu kerangka yang bisa menjelaskan semua nilai dan tujuan, terutama dalam konteks etika bisnis. Nah, di sini ada sebuah kerangka, ini terdiri dari 4 himpunan utama. Yang pertama itu human goods, yaitu nilai-nilai dasar manusia seperti keadilan, kebebasan, kesehatan, kebahagiaan, dan persahabatan. Pada bagian yang kedua yaitu ethical theory, yakni teori-teori moral atau cara berpikir etis seperti deontologi, utilitarianisme, ethic of care, hingga prinsip keadilan. Yang ketiga itu market limitation, yaitu keterbatasan sistem pasar dalam mengatasi masalah, misalnya ketidakadilan distribusi atau kerusakan lingkungan. Dan yang keempat itu bipolar component, atau narasi moral dan politik yang bersifat berlawanan, seperti kepentingan sekarang dan kepentingan masa depan, atau individu versus kolektif. Nah, dari kerangka ini dapat dipetakan pada perbedaan mendasar dalam filsafat dan psikologi, yaitu self dan other, yang dimana dalam politik hal ini sejalan dengan istilah pihak kanan versus pihak kiri, yang dimana pihak kanan ini lebih menekankan pada kekayaan, kebebasan dari negara, serta inovasi, sementara pihak kiri ini menekankan pada keadilan, solidaritas, dan kebebasan dari dominasi korporasi. Tapi dari kedua pihak ini, itu ada juga nilai-nilai yang dapat diakui bersama, seperti kesehatan, amal, dan kebebasan positif. Meskipun dari beberapa hal ini itu ditafsirkan dengan cara yang berbeda dari kedua belah pihak. Oke, selanjutnya mari kita bahas mengenai human goods ini. Nah, menurut tradisi Plato, human goods ini itu mencakup 2 hal, yang dimana itu yang pertama adalah kondisi yang dialami langsung seperti kekayaan, kebebasan, keadilan, persahabatan, dan kebahagiaan, serta sifat-sifat karakter seperti keluhuran budi atau sosialitas. Nah, nilai-nilai ini itu dianggap sebagai ide universal yang diakui hampir dari semua tempat sebagai sesuatu yang diinginkan manusia. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar kedua, itu ada himpunan atau kumpulan-kumpulan dari human goods. Nah, di sini bisa kita lihat ada 2 pihak, yaitu pihak kanan dan pihak kiri, yang dimana pihak kanan ini itu pro kapitalisme global, atau bisa dikatakan itu dia lebih menekankan kepada kekayaan, kebebasan dari negara, kesenangan, inovasi, dan daya tarik estetika. Dan yang di bagian pihak kiri ini lebih bersifat sosial. Nah, seperti itu menekankan pada keadilan, solidaritas, persahabatan, kepedulian, serta kebebasan dari dominasi korporasi atau kapital anonim.
Nah, di sini seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, bahwa ada beberapa hal yang dapat dijadikan nilai-nilai bersama dari kedua belah pihak ini, seperti kebebasan positif, kesehatan, amal, dan keluhuran budi. Tapi hal-hal ini tuh dapat ditafsirkan secara beda, dan cara mencapainya pun pasti berbeda dari kedua belah pihak. Nah, dari sini lahirlah konsep universal ideologi, yaitu kerangka yang mencakup seluruh human goods tersebut. Nah, universal ideologi ini menekankan bahwa nilai tertentu itu harus disesuaikan secara pragmatis dengan konteks kebijakan atau strategi, tetapi tetap dijaga agar ada keseimbangan. Dengan kata lain, UI atau universal ideologi ini dapat dipahami sebagai campuran yang seimbang dari berbagai human goods, sehingga tidak berat sebelah pada satu ideologi saja. Nah, next. Oke, selanjutnya itu bagian moral teori, di mana bagian ini menjelaskan bahwa kerangka ideologi universal itu juga mencakup teori-teori moral atau bentuk penalaran etis. Nah, Alan Singer itu mengusulkan bahwa teori-teori moral itu dapat dipahami sebagai satu set yang terstruktur yang dipartisi. Sementara Green 2013 itu menegaskan bahwa seluruh pemikiran moral ini pada dasarnya berakar pada konflik aku versus kita dan kita versus mereka. Nah, dalam gambar 2.3 ini kita dapat melihat pembagian tersebut, di mana sisi kanan itu mencakup utilitarianisme tanpa batasan keadilan, egoisme etis, aspek kontraktisme berbasis pertukaran, serta prinsip maksimisasi utilitas di pasar. Nah, bentuk ini membentuk fondasi moral atau filosofis kapitalisme, termaksud varian global yang sangat kompetitif. Nah, sebaliknya pada sisi kiri itu mencakup deontologi, etika kepedulian, serta etika kasih, dan utilitarianisme dengan keadilan, serta prinsip perbedaan dengan kontraktisme. Nah, teori ini mendasari model pemangku kepentingan atau stakeholder model yang lebih menekankan keseimbangan kepentingan berbagai pihak, di mana sesuai dengan tradisi hukum bisnis dan manajemen yang menekankan pertimbangan etis terhadap semua pihak terkait. Nah, selain itu ada teori lain yang melintasi batas partisi seperti etika kebajikan, pluralisme, pragmatisme, partikularisme, dan dialektika, beserta tema-tema khasnya seperti rasionalitas, ekspresif, altruisme, keseimbangan, dan pola kebaikan. Nah, semua ini menjadi bagian dari struktur internal yang kompleks dalam kerangka ideologi universal. Oke, next. Nah, selanjutnya itu market limitation. Nah, pada market limitation ini membahas bagian sub kerangka ketiga dalam universal ideologi, yaitu kumpulan keterbatasan yang melekat pada sistemnya berbasis pasar. Nah, keterbatasan ini mencakup berbagai fenomena seperti kecenderungan monopoli, munculnya eksternalitas yang tidak memiliki harga, hingga perbedaan antara express preference dan well-being. Nah, pada kerangka ini dapat dilihat pada gambar 24 itu berbagai keterbatasan tersebut dipandang sebagai titik awal untuk menilai sejauh mana pasar dapat diandalkan dalam memenuhi tujuan moral maupun sosial. Nah, sejumlah ahli itu berpendapat bahwa sebagian besar yang selama ini kita sebut sebagai etika bisnis itu dapat direformulasi menjadi seperangkat tanggapan strategis terhadap keterbatasan pasar ini.
Dengan kata lain, alih-alih melihat etika bisnis sebagai norma yang abstrak, lebih tepat bila dipahami sebagai strategi yang dirancang untuk mengatasi, merespon, atau menyeimbangkan efek negatif dari ketidaksempurnaan pasar ini. Nah, dalam kerangka ini, terdapat 5 respon generik yang dapat dilakukan, yaitu entitas strategis pada gambar tersebut ini menjelaskan keterbatasan market dan bagaimana perusahaan dapat meresponnya melalui kompensasi. Nah, keterbatasannya ini mencakup kecenderungan monopoli, masalah keadilan distribusi, keterbatasan kemampuan bayar, dan lain-lain yang dapat dilihat pada gambar 2.4 ini. Nah, dari respon kompensasi ini bisa ada 2 cara, yaitu kompensasi langsung dan tidak langsung. Nah, ini contohnya seperti misalnya pada kecenderungan memonopoli ini, kompensasi itu bisa dapat merespon dengan kompensasi langsung dengan misalnya mendukung hukum anti monopoli atau ikut membantu pada regulasi pasarnya. Dan untuk yang tidak langsungnya itu bisa melalui healthy offering dan education, atau memberikan produk yang lebih sehat atau edukasi pada konsumen dari perusahaan tersebut. Singkatnya, ketika pasar gagal atau punya kelemahan, perusahaan ini bisa memilih mengeksploitasi masalah itu untuk keuntungan atau mengimbangi dengan kompensasi langsung maupun tidak langsung. Nah, inilah yang membuat etika bisnis ini erat kaitannya dengan strategi menghadapi keterbatasan pasar. Oke, next. Nah, ini pada bagian komponen itu ini menjelaskan bahwa universal ideologi itu terdiri atas berbagai komponen yang bipolar atau pasangan nilai yang saling berlawanan. Nah, jika 3 substruktur sebelumnya itu lebih konkret, seperti human goods, moral theory, dan market limitation, maka komponen ini menunjukkan adanya dualisme yang sering muncul dalam wacana moral, ekonomi, dan politik. Nah, contohnya adalah orientasi perusahaan yang berfokus pada shareholder versus stakeholder. Nah, ini bisa untuk penjelasannya bisa dilihat pada tabel 2.1. Nah, selanjutnya itu teori perusahaan sebagai agregat versus entitas yang nyata, serta arah politik, yaitu pihak kanan dan pihak kiri. Nah, pada tabel 2.1 juga ini bukan hanya itu saja yang dijelaskan, itu tabel 2.1 ini juga menampilkan beberapa pasangan yang saling berlawanan, seperti pasar versus pemerintah sebagai objek kepercayaan, dan etika ditunda versus etika sekarang. Nah, efisiensi versus keadilan, kebebasan dari negara versus kebebasan dari korporasi. Nah, dengan demikian komponen ini memperlihatkan bahwa kerangka universal ideologi ini tidak hanya soal teori besar, tetapi juga terbentuk dari beragam istilah naratif yang mencerminkan dilema nyata dalam praktik etika, ekonomi, dan politik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rizka. Baik, melanjutkan penjelasan sebelumnya, untuk dari Dimension sendiri, pada pembahasan mengenai bipolar opposition atau pertentangan dua kutub, seperti pemerintah versus pasar atau kiri versus kanan dalam politik, seringkali menyembunyikan perdebatan lebih dalam tentang makna sebenarnya dari masing-masing kutub tersebut. Misalkan dalam politik, kemudian muncul pertanyaan, apa itu kiri, apa itu kanan? Nah, dari tulisan di The American Conservative pada tahun 2006, menggambarkannya dengan metafora yang bagus. Nah, membicarakan kiri dan kanan politik ini ibarat
memproyeksikan bentuk geometri 5 dimensi ke dalam 2 dimensi. Artinya apa? Di sini maksudnya itu tidak ada satu definisi tunggal untuk bisa mendeskripsikan apa itu kiri dan apa itu kanan. Hasilnya memang tidak sepenuhnya memuaskan karena menyederhanakan realitas yang kompleks, tetapi tetap berguna sebagai acuan. Dengan kata lain, ketika orang berbicara tentang kiri dan kanan, dimensi yang dimaksud itu biasanya bergantung pada isu spesifik, misalkan berkaitan dengan kebijakan perdagangan internasional atau kesediaan individu membayar pajak. Nah, kalau orang membicarakan posisi kiri atau kanan dalam politik sendiri itu sebenarnya artinya akan tidak selalu sama, melainkan tergantung isu yang dibahas. Nah, biar lebih paham, di sini misalkan dalam perdagangan internasional, pihak di sebelah kiri itu biasanya lebih ingin melindungi pekerja dalam negeri, sedangkan untuk pihak-pihak yang di kanan lebih mendukung perdagangan bebas. Nah, untuk isu pajak sendiri, orang di sisi kiri cenderung setuju pada pajak tinggi untuk membiayai program sosial. Sedangkan untuk pihak-pihak di sebelah kanan lebih memilih pajak rendah agar ekonomi lebih efisien. Meskipun begitu, secara umum masih ada keselarasan yang cukup jelas antara konstruksi kiri versus kanan dengan 4 subset dan komponen bipolar dalam kerangka Universal Ideology Framework. Selanjutnya berkaitan dengan spanning terms. Nah, dalam kerangka Universal Ideology Framework terdapat spanning terms yang mencakup aspek karakter, niat, emosi, budaya, dan tren makro. Nah, peran dari spanning terms ini apa? Ini tuh akan berbeda dengan komponen bipolar karena dia lebih umum dan abstrak serta sering digunakan untuk memperjelas atau melengkapi kutub-kutub tertentu. Contohnya, untuk intention atau niat sendiri, misalkan pihak-pihak di sisi kiri itu punya niat untuk mencapai keadilan, sedangkan untuk pihak-pihak di sisi kanan itu punya niat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi. Ini perbedaan antara kedua kutub tersebut itu akan lebih jelas dan dapat dipahami secara lebih mudah. Nah, kalau dilihat dari segi karakter sendiri, seseorang itu bisa dipandang dermawan atau egois secara lebih jelas. Nah, dengan demikian dari emosi, budaya, dan juga tren besar masyarakat ini bisa mempengaruhi cara kutub kiri atau kanan dijelaskan. Jadi, dari spanning terms ini menjadi lensa tambahan untuk memahami atau memperjelas perbedaan kutub dalam etika, politik, ataupun bisnis. Selain itu, ada juga spanning theories yang melintasi batas etika tertentu. Contohnya di sini ada pluralisme di mana menggunakan seluruh bentuk penalaran etis untuk mencapai keseimbangan kognitif. Lalu ada partikularisme yang fokus pada ciri moral spesifik tiap situasi. Lalu ada virtue ethics yang menekankan pembentukan karakter seperti integritas dan keunggulan. Serta ada pragmatisme yang menekankan pada penyelidikan, kreativitas, dan pencarian kebenaran. Lalu dari gambar di samping ini maksudnya apa? Nah, gambar tersebut itu menunjukkan bahwa dalam Universal Ideology Framework, kita tidak hanya bicara soal kutub berlawanan. Misalkan dalam gambar tersebut ada penjelasan mengenai keadilan dibandingkan dengan efisiensi, tapi juga ada spanning terms dan juga spanning theories yang melengkapi untuk memberikan pemahaman etika yang lebih utuh. Nah, dari gambar tersebut bisa diketahui bahwa komponen yang dimaksud di sini tuh komponen bipolarnya, yaitu ada justice versus efisiensi. Ini merupakan kutub-kutub berlawanan yang sering dipakai untuk memahami dilema etika. Nah, untuk yang di sebelah kanan sini ada ethics set, yaitu berisi teori-teori etika yang menjadi acuan nantinya untuk menilai apakah pandangan tersebut itu benar atau salah. Nah, dari gambar tersebut juga dilengkapi adanya spanning terms, di mana di sini itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada niat dan juga karakter yang bisa menjadi tema yang lebih abstrak, dipakai untuk menjelaskan atau melengkapi makna dari kutub yang di atas ini. Nah, lalu untuk spanning theories di sini itu merupakan teori etika yang tidak hanya fokus pada satu kutub saja, tetapi melintasi dan bisa mencakup beberapa kutub sekaligus. Nah, untuk mempermudah pemahaman di sini contoh hubungan antar bagian ini itu seperti adanya spanning terms ini membantu menjembatani atau memperjelas perbedaan antar komponen. Misalkan dari keadilan atau justice ini bisa dijelaskan melalui niat seseorang untuk dermawan, sementara untuk dari efisiensi bisa dilihat dari karakter yang lebih rasional.
Nah, selanjutnya dari spending theories, di mana spending theories ini merupakan teori etika yang melintasi atau bahkan melampaui batas-batas kategori dalam kerangka universal ideologi. Nah, untuk spending theories ini merupakan teori etika yang lebih fleksibel dan lintas batas karena tidak terpaku pada kiri atau kanan. Mereka ini akan menunjukkan bahwa etika itu memang kompleks, saling melengkapi, dan tidak bisa dipahami dengan kategori yang kaku saja. Contohnya pada kontraktarianisme ini menggabungkan negative freedom dan kesepakatan tanpa paksaan yang ciri dari pihak-pihak di sisi kanan dengan prinsip distribusi keadilan atau difference principle ala orang-orang yang di pihak kiri. Lalu untuk dari moral pluralisme ini menekankan penggunaan seluruh bentuk penalaran etis untuk mencapai keseimbangan kognitif melalui refleksi. Lalu ada juga partikularisme yang menolak struktur etika yang kaku, menekankan pada ciri moral spesifik tiap situasi. Lalu untuk virtue ethics ini fokus pada karakter dan integritas pribadi sebagai kunci pemahaman etika sekaligus melintasi batas kategori. Lalu untuk pragmatisme ini menekankan penyelidikan berkelanjutan untuk mencari kebenaran dan nilai ideal sejalan dengan semangat dari universal ideology framework. Nah, selain teori-teori tersebut, ada juga spending terms yang hadir di dalamnya seperti karakter dan intention. Misalkan ekspresif, salah satunya di sini ada expressive rationality, ada dalam ethical egoism yang menggambarkan dari ciri pihak-pihak kanan, lalu sekaligus ada Marxist dialectics, yaitu ciri-ciri yang menggambarkan pihak-pihak sisi kiri. Nah, dengan demikian, dari spending theories ini menunjukkan bahwa etika tidak hanya terbagi kaku ke dalam kiri ataupun kanan ataupun kutub tertentu, tapi seringkali saling melintasi dan saling melengkapi. Nah, kalau untuk tabel yang di bawah ini menunjukkan bahwa setiap teori itu punya fokus pada human goods atau kebaikan manusia yang berbeda-beda. Jadi, teori etika ini tidak hanya bicara cara berpikir, tapi juga membicarakan nilai apa yang dianggap paling penting. Nah, selanjutnya pembahasan akan berkaitan dengan meta relations. Nah, apa sih meta relation itu? Nah, meta relation ini merupakan istilah dalam Universal Ideology Framework untuk menggambarkan hubungan antar 4 set utama, yaitu antara human goods, ethical theories, market limitation, dan juga bipolar components. Nah, hubungan antar 4 set utama ini dijelaskan secara umum pada gambar di kanan ini, di mana intinya itu dari teori moral ini menekankan nilai tertentu dari human goods. Contohnya, utilitarianisme fokus ke kebahagiaan dan kesenangan, lalu dari segi market limitation ini membatasi pencapaian dari human goods, di mana contohnya monopoli bisa menghambat keadilan dan juga kesejahteraan. Lalu untuk human goods-nya sendiri ini bisa menstabilkan nilai teori moral dan cara kita memahami batas pasar. Nah, untuk dari sisi bipolar komponen, ini akan memberikan konteks dan menjelaskan ketegangan dalam human goods. Contohnya, perbandingan antara kesenangan dibandingkan kepedulian, dan ini akan bisa mengetahui keseimbangan seperti yin dan yang. Nah, untuk relasi antar set ini akan saling melengkapi, jadi teori ini bisa dijadikan dasar strategi menghadapi keterbatasan pasar atau dijelaskan ulang melalui human goods. Singkatnya sendiri, dari Universal Ideology Framework ini bisa menunjukkan bahwa etika, nilai, batas pasar, dan komponen dualistik saling berkaitan erat, saling membentuk, dan dapat dipahami secara kontekstual, bukan secara kaku dan final. Selanjutnya, pembahasan mengenai within the sets, di mana masing-masing dari 4 set utama ini terdapat juga hubungan internal yang kompleks dan sering diperdebatkan. Nah, dalam human goods contohnya, hubungan antar nilai ini seringkali rumit, di mana contohnya ini ada perbandingan antara kekayaan dengan distributive justice, di mana pembagian kue dapat mempengaruhi ukuran kue itu sendiri. Artinya apa? Nah, di sini kalau kekayaan itu dibagi lebih adil, maka ekonomi itu bisa tumbuh lebih besar. Sebaliknya, kalau pembagiannya tidak adil, pertumbuhan bisa terhambat. Nah, yang selanjutnya ada contoh dari friendship atau pertemanan dibandingkan dengan kekayaan. Nah, di sini kekayaan itu bisa membuat keaslian persahabatan itu akan dipertanyakan. Artinya, kalau seseorang ini menjadi sangat kaya, kadang akan muncul pertanyaan, apakah teman-temannya itu tulus atau hanya mendekat karena hartanya saja. Jadi kekayaan ini bisa membuat keaslian persahabatan diragukan. Lalu juga ada mengenai health versus freedom, di mana kesehatan ini memang dapat menciptakan rasa kebebasan meskipun tanpa memiliki kekayaan. Nah, dari segi
market limitation, ada hubungan internal yang memperkuat atau memperburuk kondisi. Nah, di sini itu misalkan monopoli bisa menjadi lebih berbahaya jika digabung dengan promosi yang hanya menekankan kepuasan jangka pendek konsumen saja. Lalu keadilan distributif juga bisa ditentukan oleh kemampuan setiap orang untuk membayar kebutuhan dasarnya, baik makanan ataupun perawatan medis. Nah, kalau dalam bipolar komponen, berbagai kutub itu bisa saling memperkuat. Misalnya dalam debat stakeholder versus shareholder, kutub etik Slater itu mendukung model shareholder, yaitu untuk mengutamakan keuntungan pemegang saham di masa depan. Nah, di sini itu hampir semua komponen itu pasti pernah digunakan untuk membela salah satu sisi. Nah, sedangkan kalau dalam ethical theories, ini itu bisa dibangun penjelasan tentang hubungan antara teori etika atau menilai kelebihan dan kelemahan masing-masing teori. Dengan demikian, hubungan di dalam tiap set ini akan sama kompleksnya dengan hubungan antar set, karena setiap elemen bisa saling mendukung, berbenturan, atau mempengaruhi makna satu sama lain. Nah, selanjutnya ada penerapan dari Universal Ideology Framework, di mana ini tuh bisa dipakai seperti model strategi bisnis terkenal seperti Porter's Five Forces atau stakeholder model, yang tapi fokusnya ini adalah etika, terutama untuk memahami politik dan bisnis dari posisi radical center atau posisi yang tepat di tengah-tengah. Nah, dengan memposisikan di tengah ini, kita dapat menyeimbangkan sisi kiri maupun sisi kanan. Tujuannya apa? Nah, penggunaan dari universal ideologi ini bisa membuat orang tidak terjebak dalam mantra sederhana. Misalkan, seseorang itu bisa memiliki pemikiran kalau kebebasan itu lebih penting dari kesetaraan maupun sebaliknya. Nah, untuk menilai masalah yang sebenarnya kompleks ini, kita dengan memposisikan diri ke tengah itu bisa lebih rasional memikirkan sebenarnya mana yang akan dampaknya lebih sesuai. Nah, di sini itu dari penggunaan UI Frameworks ini bisa mendorong refleksi keyakinan pribadi atau doksa, di mana meskipun tidak mudah karena adanya risiko sosial, yaitu bisa dianggap tidak loyal oleh kelompok, lalu dalam konsekuensi jangka panjangnya itu bisa jadi justru membuka peluang baru di organisasi lain yang lebih cocok dengan nilai baru, atau juga bahkan dipengaruhi prinsip moral pribadi, misalkan jangan menyakiti orang lain. Nah, hasil refleksi tiap orang itu nantinya bisa berbeda-beda. Nah, tapi dari penggunaan Universal Ideology Framework ini ada kelebihannya, yaitu bisa mengakomodasi semua keyakinan politik, lalu menyusun semuanya dalam kerangka yang seimbang seperti yin dan yang, dan juga bisa dipakai sebagai alat diplomasi moral, karena bisa memfasilitasi dialog lintas ideologi. Nah, kalau untuk aplikasi praktisnya sendiri, seperti yang kita sudah sering temukan di dalam mata kuliah bisnis dan etika seperti berkaitan dengan CSR, sustainability, social entrepreneurship, dan juga business ethic. Ini juga merupakan bentuk-bentuk penerapan application dari Universal Ideology Framework itu sendiri. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Universal Ideology Framework ini jelas bermanfaat untuk membahas etika dalam bisnis. Nah, di sini itu akan menunjukkan posisi radikal atau tengah antara kiri dan kanan, di mana contohnya pandangan terkait perdamaian sendiri itu ada yang bilang perdamaian ini hanya bisa dicapai lewat keadilan, ada juga yang bilang perdamaian datang dari kemakmuran atau kekuatan. Nah, dengan menggunakan framework ini, kita bisa menggunakan pendekatan secara pragmatis di mana perdamaian ini muncul dari distribusi yang adil atas kesejahteraan manusia atau keseimbangan antara aspek spiritual dan juga material, sehingga dari Universal Ideology Framework ini memiliki peran penting untuk membantu menjelaskan, membenarkan, dan menumbuhkan nilai luhur seperti keadilan, kesejahteraan, keseimbangan spiritual material. Dan dengan demikian, dari Universal Ideology Framework ini tidak hanya untuk bisnis saja penggunaannya, tapi juga untuk digunakan etika secara umum. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.